Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Saya ini adalah orang manusia biasa. Manusia itu orang, jadi tidak perlu sombong. Siapa saja yang bertitel manusia, maka dia tetap manusia, bukan malaikat dan bukan pula iblis. Baik, saya ini ingin menyampaikan sesuatu yang perlu saya sampaikan, yaitu Ustadz. Siapakah yang berhak mendapatkan gelar Ustadz itu sendiri? Ya, kalau menurut saya sih Ustadz itu orang yang sudah mencapai eh, beberapa level ilmu, yakni sudah alim luar biasa, itu sudah dikatakan sebagai Ustadz. Tapi sekarang kenapa kok beda? Kalau dulu Kiai Sahal Mahfud pernah ditanya siapa itu Kiai. Kiai itu adalah al-alim, al-alama, al-waro, az-zuhud fid dunya, kemudian raghbah fil akhirah dan lain sebagainya. Eh, Sekarang itu banyak. Masa tukang penyiar amal masjid di pinggir jalan itu mau dikatakan ustadz padahal tidak mondok. Atau pernah mondok tapi tidak punya beberapa disiplin ilmu. Artinya secara kualitas dia cuma bisa bicara tapi tidak mengantongi ataupun banyak ilmu di dalam hati kolbunya. Baik para hadirin, saya ini ingin para hadirin dan juga hadirat atau bagi cewek-cewek dan juga cowok-cowok yang ada di sana kecil maupun besar, kriteria ustadz itu pernah saya jumpai di kitab Al-Lami'ul Azizi Syarah Diwan Al-Mutanabbi li Abil Ala Al-Ma'arri juz 1 halaman 27. Yang disebut ustadz itu sebenarnya kata-kata ustadz dalam bahasa kamus itu dulu zaman jahiliyah nggak ada. Cuma ustadz itu sendiri adalah kalimat ajam. Kalimat ajam itu bukan bahasa Arab, cuma dimasukkan terhadap bahasa Arab. Lah, bahasa ajam itu di mana? Bahasa Persia dulu. Sebenarnya kata ustadz itu dulu itu adalah al-mahir bisyai'il azim, yaitu orang yang benar-benar mahir dengan sesuatu yang agung. Sampai-sampai orang-orang dahulu menyebutkan yang disebut dengan ustadz itu annahu la yastahiqu ayyulaqqaba biha illa man jama'a thamaniyata asyara ilman. Syarat atau kriteria ustadz itu sebenarnya sampai ada 8 kriteria itu syaratnya harus punya 18 ilmu dulu itu ya di kitab alam ini bukan kata saya. Kalau kata saya orang alim lah, orang alim yang betul-betul alim, bukan yang lain. Ya, di antaranya 18 ilmu tersebut satu ilmu nahwu, yang kedua ilmu sorof ya, kailani ataupun kitab yang lain iklal dan lain sebagainya. Wal bayan ilmu balaghah, wal badi kitab badi harus ngerti badi, ma'ani harus ngerti adab. Adab ini penting. Kalau nggak ngerti adab bukan ustadz namanya. Iya begitu. Wal mantik dan ilmu mantik. Ilmu mantik itu logika, berpikir, cara berpikirnya harus ngerti. Ilmu mantik di pesantren sudah. Itu Jauharul kitab Sulamul Manurok. Manurok ya. Kemudian juga ilmu kalam. Ilmu kalam itu ilmu tauhid. Harus ngerti juga ilmu tauhid. Selanjutnya wal hay'ah, tingkah tingkah laku. Tingkah laku hati, tingkah laku luarnya kita. Kemudian wa usulul fikih, dan ustadz itu ngerti usul fikih begitu. Kemudian buat tafsir, ustadz itu juga ngerti tafsir, ilmu tafsirnya ngerti, kemudian tafsirnya pun itu juga
ngerti ada tafsir ma'thurat gitu, ada tafsir birra'i dan lain. Itu harus ngerti juga di pesantren itu godanya. Kemudian yang selanjutnya harus ngerti hadis. Kalau tidak ngerti hadis jangan dikatakan ustadz, atau tidak ngerti ilmu kalam dan lain sebagainya. Saya hitung nahwu, sorof, bayan, badi, ma'ani, adab, mantik, kalam, ilmu hay'ah, usulul fikih, tafsir, hadis dan lain sebagainya. Itu masih 12. Nah, sedangkan di situ itu ada 18. Makanya syarat jadi ustadz itu harus benar-benar alim luar biasa. Kalau saya sebutkan, saya sekarang itu masih kayaknya belum dikatakan ustadz karena saya belum benar-benar alim tentang ilmu yang sudah disebutkan. Kalau seperti Gus Baha, Nur Salim, apalagi kiai-kiai pondok besar di Jawa Timuran ini yang saya kenal diantaranya adalah Kiai Ahmad Nawawi, Abdul Jalil, juga Kiai Abdul Alim Sidogiri bin Abdul Jalil. Kemudian apalagi Kiai Khalil Nawawi Sidogiri itu sudah kenal, sudah alim luar biasa, sudah alim ya, sudah alim, juga dikenal sebagai walinya Allah Azza wa Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan kiai-kiai yang lain yang salaf yang benar-benar alim. Dan murid-muridnya beliau juga banyak yang jadi wali, jadi orang-orang alim luar biasa. Bahasa Maduranya karatu ke Allah, karatu juga ke Rasulullah, apa boleh karatu ke masyarakat. Itu ya kriteria menjadi ustadz. Jadi harus ada 18 fan ilmu yang benar-benar dikuasai. Ya sudah ini saja sedikit. Semoga bermanfaat. Akhirul ini wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.